Di dalam kitab Abwaabul Faraj disebutkan salawat kepada Nabi itu merupakan sebab yang sangat kuat untuk mendatangkan hidayah dan taufik. Orang itu misalnya kalau ketika membahyang, orang itu namanya kan indahnya minum arak, orang itu mau aja berjudi, orang itu mau aja berzina. Tapi orang ini banyak membaca salawat ribuan sehari ini salawat. Nah, satu saat orang ini akan ditolong Rasulullah dan kembali kepada jalan yang benar. Berkat salawat itu nantinya Rasulullah turun menolong orang ini. Jadi salawat itu merupakan milik pokok kita atau amalia pokok kita bila kita ingin mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan Rasulullah SAW, baik di alam dunia ini apalagi di akhirat nanti. Para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat dan anugerah kepada kita semua. Dan juga kita mengucapkan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis zikir yang penuh berkah ini. Dan kita hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah dan taufik itu selalu menyertai kita sampai akhir hayat kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa kita meminta kepada Allah agar hidayah dan taufik itu selalu menyertai kita? Karena bagaimanapun kita dan siapapun kita, apabila tidak disertai dengan hidayah dan taufik Allah, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia dan binasa. Bagaimanapun umur kita ini panjangnya, apabila tidak disertai hidayah dan taufik Allah, maka umur yang panjang itu menjadi sia-sia. Bagaimanapun harta yang melimpah ruah yang diberikan Allah kepada kita, apabila tidak disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah, maka harta yang melimpah ruah itu nantinya akan menjadi binatang buas yang memangsa pemiliknya. Bagaimanapun tinggi kedudukan pangkat seseorang, apabila tidak disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi itu nantinya akan berakibat penjara baik di dunia ataupun di alam baka nanti. Para muhibbin rahimakumullah, hidayah artinya adalah petunjuk, sedangkan taufik artinya kemampuan berbuat taat kepada Allah. Hidayah dan taufik itu sesuatu yang sangat mahal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah agar istrinya diberi taufik dan hidayah. Allah tidak memberikan, sehingga salah satu di antara istri Nabi Nuh kafir kepada Allah. Nabi Nuh minta taufik hidayah kepada Allah agar diberikan kepada putra-putrinya. Ada putra Nabi Nuh yang tidak diberi Allah hidayah dan taufik, akhirnya dia pun ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dengan orang yang beriman yang meminta kepada Allah agar diberi hidayah, diberi taufik, tetapi Allah tidak mengabulkan semuanya. Karena hidayah dan taufik itu sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa dinilai materi atau benda dunia lainnya. Para muhibbin rahimakumullah,
Bagaimana caranya agar kita ini bisa mendapatkan taufik dan hidayah? Bagaimana kaifiat usaha kita agar kita selalu dekat dengan hidayah dan taufik Allah? Setidak-tidaknya para ulama menjelaskan ada 3 hal yang kita lakukan agar kita mendapatkan hidayah dan taufik itu. Yang pertama, minta kepada Allah. Karena Allah yang punya hidayah dan taufik itu. Minta artinya adalah berdoa kepada Allah. Dengan doa Allah dia oleh firman. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami taufik. Allahumma hadina wa waffiqna. Dalam sujud sembahyang kita baca, dalam kesempatan lain kita baca, agar kita selalu dibimbing, selalu mampu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, caranya untuk mendapatkan hidayah dan taufik itu adalah dengan talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, kita membaca sejarah para nabi, kita membaca sejarah hidup para awliya, kita membaca sejarah kekasih-kekasih Allah, kita menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Itu merupakan usaha kita untuk mendatangkan taufik dan hidayah kepada kita. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan taufik hidayah itu adalah dekat dengan orang-orang yang selalu diberi Allah taufik dan hidayah. Artinya kita berkawan. Nah, berkawan. Akrab dengan orang-orang yang baik. Akrab dengan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Itu akan sangat mempengaruhi jiwa-jiwa yang masih kosong. Sangat mempengaruhi hati-hati yang belum stabil. Kalau orang-orang yang jiwanya kosong, jiwanya masuk jiwa, itu kalau dekat dari orang-orang baik, maka dia pun akan ikut menjadi baik. Bila mana 3 perkara itu kita lakukan selalu, minta kepada Allah agar memberi hidayah taufik dengan doa Allahumma hdina wa waffiqna, atau Allahumma hdini wa waffiqni. Jika sendirian kita berjamaah Allahumma hdina wa waffiqna. Yang kedua, dengan selalu menghadiri menuntut ilmu. Yang ketiga, akrab dengan orang-orang yang diberi Allah hidayah taufik itu, maka kita pun akan mendapatkan hidayah dan taufik itu. Para muhibbin rahimakumullah, seseorang yang diberi Allah kedudukan yang tinggi, martabat jabatan yang tinggi, bila disertai dengan taufik dan hidayah, maka orang ini akan menjadi manusia yang adil dalam menjalankan hukum-hukumnya, akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengatur rakyatnya. Orang-orang kaya yang diberi Allah harta melimpah Allah, bila ini disertai Allah dengan taufik dari Allah, maka dia akan jadi orang kaya yang bersyukur kepada Allah, yang menggunakan nikmat yang tidak ada dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah bahwa kita mesti dekat, kita mesti akrab dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang sudah dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah, man jalasa ma'a samawati asmatun minan nas zadahullah samaniyata asya. Siapa yang akrab, siapa yang bergaul, siapa yang selalu berdampingan dengan 8 perkara, 8 kelompok manusia, maka Allah akan menambahnya dengan 8 pula. Nah, kenapa sebaiknya? Karena orang yang demikian hatinya begitu kuat. Kalau sudah punya hati kuat, punya ma'rifat yang cukup, maka dia bergaul siapapun, akrab dengan siapapun, tidak akan mempengaruhi. Kalau orang sudah hatinya kuat kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, imannya sudah teguh dan kukuh, bergaul dengan siapapun karena akan mempengaruhi. Bergaul dengan orang-orang jahat, bergaul dengan siapapun, dia akan berpengaruh karena hatinya sudah kuat.
imannya sudah mantap. Nah, dari ilan pula akhirnya orang-orang yang sudah tenang hatinya, sudah tutup hatinya dengan kejahatan. Ini orang sudah buta mata hatinya. Bergaul dengan siapapun tidak akan bermanfaat. Hatta dengan keluarnya, bergaul dengan salih, tidak ada bekas dalam dirinya. Satunya tahu akrab paling enak kan tidak perubahan jiwa. Kenapa? Hatinya sudah beku. Dan sama hanya orang-orang yang sudah hatinya hidup, hatinya sudah teguh dengan matinya. Kenapa yang bergaul dengan jin, dengan hantu, tidak akan berubah. Nah, yang dimaksud dengan perkataan ayat ini adalah siapa yang bergaul dengan buatan macam bentuk manusia, dia akan ditambah Allah 8 perkara. Ini untuk orang-orang yang hatinya masih goyah, kadang-kadang baik, kadang-kadang merusak imannya, kadang-kadang naik. Man jalasa ma'al adn la zadaqillahu hibbatun wa rabbata fiha. Barang siapa yang akrab, barang siapa yang suka bergaul dengan orang-orang kaya, Allah tambah dalam hatinya kecintaan dan kegemaran pada urusan dunia. Ini orang belum kuat hatinya. Bila bakalan orang-orang sugih, kalau hendak jadi orang sugih hajinya. Wa man jalasa ma'al fuqara zadahu wa syukra li kismatillah ta'ala. Dalam siapa yang bergaul, dalam siapa yang akrab dengan fakir, Allah tambah dalam hatinya syukur dan riba dengan apa yang diberi Allah. Karenanya orang fakir ini bisa pindah motor, kalau misalnya bisa pindah berjalan, syukur dalam hatinya, riba dengan apa yang diberikan Allah. Kasih itu kemarin bakalan orang fakir menambah kesyukuran terhadap nikmat Allah. Wa man jalasa ma'a syaitan zadahu kibra qasarat qalbi. Barang siapa yang suka bergaul dengan para pejabat atau pejabat kawan, ada yang tidak dalam hatinya itu orang kesombongan dan kekerasan hati. Kenapa? Karena pejabat itu umumnya sombong, umumnya keras hati. Pejabat kenapa? Itu sudah dicat umumnya mereka itu adalah keras hati. Tapi keras hati itu apa? Karena perka dengan sekitarnya. Umumnya demikian. Pejabat itu kadang perhatian kepada rakyatnya. Pejabat mengambil uang negara, memberi rumah yang murah, sedangkan rakyatnya masih hidup terlantar banyak yang miskin. Ini menunjukkan keras hati, ada teka. Maka tidak ayam kayak itu, dia macam itu, dia perkenalkan dah saya. Mau keras hatinya. Maka pejabat itu aja rendah hatinya, karena akan mau rumah mewah, karena akan mau dia rakyat yang menggajinya menderita. Itu pejabat yang rendah hatinya. Siapa yang suka bibit bersahabat dengan sultan zadahullah wa kibra wa qasalatal qalbi, Allah tambah dia kesombongan dan keras hati. Wa man jalasa ma'an nisa zadahu al-jahla wa syahwat wal maut min rukulihinna. Siapa yang suka bergaul dengan perempuan atau duduk meruntik dalam beginian, nyata itu laki-laki ada memang kebetulan dengan keadaan, misalnya di toko perempuan, di toko di perempuan ada 22 toko, 9 sebulan beginian tuh seorang laki-laki ini kawan di mana hari-hari. Nah ini laki-laki bahaya. Jadi bini-bini dari akalnya. Akal yang jadi bini-bini. Utsman jalasa ma'a sibyan zadahu wa billah wa bil nizar. Dan siapa yang suka bergaul kanak-kanak. Seorang tuha kekanakan kawan. Maka ini orang ketujuh bersanda bergaul, ketujuh bermain-main. Sejahat-jahat orang tua yang menganak. Sebaik-baik kanak-kanak mengkaya orang tua. Itu perkataan ahli hikmah. Wa man jalasa ma'a fi syaq zadahu bil jalaa' ala dhunub wal ma'asi. Barang siapa suka akhirat dari yang melintasi,
Allah tambah juga keberanian melakukan dosa dan maksiat. Hari-hari orang fasik, kada sembahyang kawan, misalkan kada puasa, misalkan kada judi, misalkan kada zina, misalkan kada bisa pelajari orang yang maksiat. Akhirnya orang ini akan terjerumus dalam maksiat. Kalau kada mau. Dan jalasa ma'a syar'iyyin wa fitahat wa jitanabul maharim. Nah ini yang kita maksud. Barang siapa yang akrab dengan orang-orang saleh, maka Allah tambah dia gemar dalam taat, menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dekat, kita akrab dengan kehadiran dan diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik. Itu diberi taufik dan ada di ruangan itu akan memancar kepada kita. Kita akan dapat cahayanya, akan dapat aromanya atau dapat baunya. Kayak kalau dapat hidayahnya sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jalasa ma'ana ulama zadahu ilman barang siapa yang lebih akrab dengan ulama maka ia tambah dua ilmu dan kewaraan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang disebutkan oleh ahli hikmah tentang kelihatan hal ini adalah bagi mereka yang hatinya belum ada ketetapan, masih mudah terombang-ambing. Kalau orang yang hatinya sudah kuat imannya, hatinya sudah kuat ma'rifatnya, maka orang yang buat macam apa kada akan merubah sikapnya. Dan yang membuka hatinya dan mata hatinya pada berfungsi lagi, walaupun saya itu orang bakalan orang saleh, kada akan merubah kelakuannya. Baik, jadi untuk mendapatkan hidayah dan taufik ini diperlukan pergaulan, diperlukan kawan, diperlukan orang yang akrab yang sudah lebih dulu dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Fiddin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Yang dengan salawat kita baca itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di alam dunia ini apalagi di akhirat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, salawat kepada Nabi itu merupakan sebab yang sangat kuat untuk mendatangkan hidayah dan taufik dari Allah. Orang itu misalnya kalau ketika membahyang, orang itu memandangkan imbangan mau minum arak, orang itu mau aja berjudi, orang itu mau aja berzina. Tapi orang ini banyak membaca salawat ribuan sehari ini salawat. Nah satu saat orang ini akan ditolong Rasulullah dan kembali kepada jalan yang benar. Ini kalau misalnya membaca salawat sama yang mental, pada ini sama itu juga sama yang mental ya. Cuma karena salawat karena kadiwayan. Berkat salawat itu nantinya Rasulullah turun menolong orang ini. Di dalam kitab Abwaabul Faraj disebutkan inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababun li hidayatil abdi wa hayatil qulubihim. Salawat kepada Nabi itu adalah merupakan sebab bagi hidayahnya seorang hamba, bagi hidupnya hati mereka. Jadi salawat itu merupakan wirid pokok kita atau amaliyah pokok kita bila kita ingin dekat selalu dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah salawat apa yang kita baca. Karena salawat itu ada yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu langsung dari Rasulullah. Dan cara menambah sayyidina itu sunat menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah. Karena yang datang dari Nabi salawat itu ada bersayyidina aja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau salawat ummi Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Itu salawat yang dari Nabi. Ada salawat yang datang dari Ibnu Abbas sahabat Nabi, ada salawat yang dibikin oleh tabi'in, ada salawat yang dibikin oleh para awliya Allah. Semua itu adalah baik.
Kenapa salawat itu dibikin sedemikian rupa? Ada yang mengatakan hanya untuk menghindari kebosanan kita. Kadang-kadang kita bosan tiap hari itu aja dibaca. Nah, Allah dirubah. Ya pun tidak merubah tujuan dan maksudnya, tetapi hanya kalimat-kalimatnya diperindah. Tujuan kepada Nabi diperbanyak. Jadilah salawat Nurul Anwar, inilah salawat Al-Fatih, inilah salawat Al-Munjiyah, macam-macam salawat. Nah, semua itu adalah tujuan bersama untuk syukur kita kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salawat merupakan sebab untuk mendatangkan hidayah dan taufik kepada kita. Berapa kali sehari membaca, makin banyak makin baik. Nah, ini kalau obat makin banyak bahaya. Salawat kada. Obat yang dokter itu 2 biji sehari, makannya 20 biji. Membinasakan manusia ini. Tapi kalau salawat makin banyak makin baik. Jadi antara ulama yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 350 siang, 350 malam. Itu sudah cukup untuk masuk dalam golongan orang yang banyak bersalawat kepada Nabi. 350 siang, 350 malam, aktif rutin kita baca, kita termasuk golongan orang yang banyak bersalawat. 10 kegiatan berusukan, 10 kamarian termasuk orang yang bersalawat di dalam Nabi, tapi kalau kemudian yang banyak bersalawat. Bahkan rahimahullah, selalu menyuruh berdoa kepada Allah agar tidak jauh, selalu dekat, selalu menyertai kita terus beribadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.